Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa la mudilla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para jamaah Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang saat ini sedang selesai menjalankan sholat duhur berjamaah, dan nanti akan kami isi kultum kuliah 7 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tema yang kami akan sampaikan yaitu masalah keutamaan sedekah. Apa itu definisi sedekah, saudara sekalian? Jadi sedekah itu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Bapak Ibu sekalian, seperti ketahui ada bermacam-macam cara pemberian pada seseorang. Itu ada berupa zakat dan pemberian yang lain. Khusus untuk sedekah ini ada beberapa ciri yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama tentunya ikhlas. Yang kedua, tidak mengenal waktu, kapan saja bisa memberikan. Kalau misalkan zakat fitrah tentunya ada waktu bulan Syawal, menjelang Syawal ya. Kemudian jumlahnya terserah, tidak dibatasi jumlah, sehingga sedekah itu bisa berupa harta dan juga segala amal baik. Sekali lagi kami sampaikan, segala amal baik itu juga merupakan sedekah. Untuk apa sedekah itu? Untuk mencari ridha Allah dan pahala. Jadi kita memberikan sedekah itu hanya semata-mata untuk ridho kepada Allah. Mungkin Ustadz Taufik lebih paham, Pak ini saya sedikit. Hukum sedekah itu bagaimana? Sunnah. Artinya kalau diberikan dapat pahala, kalau tidak. Tapi saudara sekalian, sedekah itu bisa wajib apabila, ini perlu catat ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ini. Seorang muslim yang telah mampu dan berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang kekurangan. Jadi seorang muslim ini punya tanggung jawab. Apabila ada orang yang kekurangan, maka sementara dia punya kecukupan yang cukup, maka dia punya kewajiban untuk memberi. Ya. Hadis sedekah yang paling utama diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap ruas tulang manusia, nah kita semua ini terdiri dari ruas tulang, mulai dari ujung sana, ujung di atas sampai ke bawah, harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap 2 orang yang mendamaikan itu juga termasuk sedekah. Jadi kalau ada orang kemudian kita punya kemampuan untuk mendamaikan, itu juga termasuk sedekah. Menolong seseorang naik kendaraannya itu juga sedekah.
Mengangkat barang bawaannya dibantu juga, diangkatkan. Kalau tidak mampu, sedekah juga. Ya Pak Ustaz. Ucapan yang baik adalah sedekah, saudara sekalian. Jadi kita dituntut untuk hubungan dengan seseorang tuh harus ucapannya harus baik, tidak menyakiti. Ada yang nyinyir, apa saja dinyinyir. Harus berpositif thinking, berbuat baik, itu sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Jadi kita tahu tadi Pak Ustaz Aufi, kemudian kita semuanya dari ujung sana di sini melangkahkan satu langkah demi satu langkah, itu termasuk sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Bahkan untuk menyingkirkan ada batu yang tajam atau jarum atau apa saja, menyingkirkan taruh di sebelah, itu sudah sedekah. Artinya keadaan itu tidak membuat celaka. Jadi kalau begitu apa keutamaan daripada keutamaan dan keajaiban? Jadi dikatakan keutamaan dan keajaiban bersedekah. Ada 5 saudara sekalian. Nah ini kalau kita dicatat, dimasukkan dalam hati, kalau perlu bisa dites di ujian ya Pak Ustaz ya. Ada 5 keajaiban yang membuat apa? Bahagia. Yang membuat kita bahagia. Jadi memberikan itu membuat kita bahagia. Bahagia untuk siapa? Yang kita beri, kita juga merasa bahagia. Satu keajaibannya ya, pasti diganti dan dibalas oleh Allah. Pasti. Cuma waktunya tidak selalu pada saat itu juga. Ada kalanya seminggu, ada 2 minggu. Kadang-kadang abahnya yang berbuat baik, anaknya nanti yang dapat sedekahnya, atau cucunya. Ketika kita bersedekah pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah SWT. Allah akan menggantikan sedekah itu bisa sesegera, bisa ada waktu-waktu, dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita dapat rezeki itu bukan dari seseorang saja, tapi melalui seseorang, Allah yang memberi. 1 ya. 2, tidak mengurangi harta. Ada tidak pengumuman telah bangkrut orang setelah mensedekahkan ini, ada pengumumannya? Tidak ada. Rasulullah berjanji bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain, maka Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi orang yang memberikan tangan di atas akan lebih baik, tentunya mulia. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau orang sedekah, insya Allah akan naikkan derajat. Sekali lagi, sedekah tidak selalu dalam bentuk harta. Setiap tulang kita ini bisa bersedekah. Pak Yusfi itu di UGD berapa orang ditolong beliau itu, ada sakit kemudian diantar gini. Bahkan senyum pun termasuk sedekah. Yang ketiga, menjadi obat bagi orang yang sakit. Sedekah dapat mengobati orang yang sakit, sebagaimana yang tercantum dalam hadis berikut, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian daripada takdir Allah. Jadi kami ini dokter, kalau ada sakit kita tidak ngomong, oh kamu sakit ya, ini karena takdir Allah. Maka harus kewajiban pertama saat sakit adalah sabar, menerima takdir. Kalau tidak sabar, maka daya tahan tubuhnya akan turun. Pada ada yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, dan di daerah ikhtiar adalah sedekah. Jadi orang kalau sakit
takdir, tapi dia akan berusaha, berikhtiar. Ya, salah satu ikhtiarnya sedekah. Saya sedikit ada kisah, ini betul-betul terjadi. Ada pasien yang sakit berat, kebetulan waktu itu di Aster ya, dengan paru-paru yang luas sekali karena ada infeksi dan ada HIV ya, AIDS, sakit yang itu daya tahan tubuhnya turun. Kemudian kita beri, saya periksa, kemudian saya sampaikan, Pak, sampean ini ada sakit ini. Ya dokter, terus apa? Ya gini Pak, sampean punya uang berapa? Saya tidak punya uang, saya punya uang 10.000. Oh ya, kalau begitu sedekahkan ke fakir miskin. Dalam hal ini panti asuhan. Betul dijalankan itu. Berikan. Besok saya datang, gimana Pak? Alhamdulillah, lega saya. Padahal penyakitnya belum 100% sembuh, tapi hatinya jadi lega, imunnya jadi naik. Alhamdulillah orang itu sekarang sehat walafiat, bisa naik haji Ustaz. Kalau CD4, kalau kita bahasanya CD4-nya dulu 50, sekarang sudah 400, sudah jadi SJ, jadi MH, jadi macam-macam sudah. Yang keempat, menjadi naungan di akhirat. Jadi sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar. Kelak, di saat semua orang kepanasan, karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringat sendiri, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya. Tadi Bapak kan ada yang masukkan, ada 1.000, ada 2.000, itu sedekah, tidak usah ragu, Bapak itu adalah sedekah. Sesungguhnya naungan seorang muslim mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Dan rumah sakit ini adalah ladang untuk menyiarkan sedekah. Kalau kita lihat situ aja, orang turun dari sepeda motor, tidak bisa ya gitu, yang ada yang mau hadir atau apa. Kalau kita tinggal, ya tidak dapat sedekah. Tapi kalau Pak saya bantu sebentar, itu sudah menjadi sedekah ya teman-teman dari keamanan kadang-kadang itu. Jadi jangan ragu Pak, saya bukan orang yang tidak punya duit, enggak. Pian relatif tidak punya duit, tapi sedekahnya poinnya banyak itu. Kalau Gojek itu banyak, nanti di sana tinggal menghitung. Yang kelima, sedekah melipatkan ganda pahala. Jadi perbanyaklah bersedekah sebagai amalan karena keajaiban sedekah di hari Jumat ya, katanya Jumat ya, dan adalah Allah akan melipatkan ganda pahalanya. Jadi kalau orang memberikan pahala, memberikan sedekah akan dilipatkan. Tidak ada kisahnya orang sedekah kemudian jadi miskin, tidak ada. Saudara sekalian, ini ada satu film kebetulan video, mungkin Pak Sauri nyalakan Pak Sauri. Ini adalah ini nih. Ini yang saya alami sendiri, saya waktu ke Singapura. Nah, ini Masjid Sultan. Pada waktu subuh. Jadi di Singapura tuh masjid juga banyak juga. Apa saudara sekalian? Jadi kita datang. Nah, itu ada jualan, ada diberi makanan di situ, Pak. Jadi waktu subuh sudah makanan, ada makanan kue seadanya itulah. Pastel, tapi bagi kami yang sangat kelaparan tanda petik, itu sangat bermanfaat. Di negara Singapura ada orang memberikan itu pada saat mau subuh. Kebetulan kami belum makan malam, mau subuh kan lapar, makan pastel aja nikmatnya luar biasa. Apalagi yang memberi. Nah, itu adalah Masjid Sultan, masjidnya cukup besar. Itu kisah daripada kerajaan Johor, dulu ada Johor. Nah, itu ya. Jadi sholat subuhnya sana ini ada, kemudian Pak Hari juga ikut, kemudian saudara sekalian, dari ragam manfaat sedekah tadi sudah seharusnya kita bisa untuk melaksanakan sedekah. Oke? Jadi tidak mesti harta, menolong orang, senyum, membikinkan. Jadi tidak ada alasan orang muslim itu tidak memberikan sedekah. Apalagi maaf aja, apalagi ini teman-teman dari perawat itu, waduh luar biasa. Ya, Ustadz Ghazali ini kalau senyum aja sudah melihat orang sakit, ada Ustadz Ghazali senyum, ini itu sudah sedekah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Sedikit keutamaan sedekah. Cuma sedikit saya berikan informasi. Mulai hari ini insya Allah Rebo setiap sebelum kita siapkan makan siang gratis di belakang itu nanti. Jadi kita sudah siapkan tapi sederhana. Kenapa kita pakai itu dari pengurus ya? Karena kita tidak ingin orang itu dalam posisi lapar di masjid ini. Ya. Karena kelaparan itu dekat dengan kekufuran. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, kalau merasa perlu, kan kita siapkan di belakang ya, sudah ya. Ada, kita sudah ada punya rice cookernya, sudah ada, tempat tampaknya sudah ada, dan itu untuk jamaah atau keluarga pasien, dan juga kita bisa kesempatan kalau ada yang mau nyumbang boleh, misalkan nyumbang lauk pauk dan sebagainya. Insya Allah setiap Rebo Ustadz, namanya setiap Rebo itu makan siang gratis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini kita akan menunggu partisipasi dari para jamaah atau keluarga jamaah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya dan manfaat. Kemudian ada kopi juga ya, kopi ada ya, kopi, air. Karena apa? Masjid tidak hanya untuk ibadah saja, tapi fungsi sosial juga harus ada. Jadi fungsi sosialnya itu apa? Memberikan pada seseorang tanpa memandang siapa itu ya. Jadi kita ibadah sini sudah tadi, tapi kita harus meningkatkan fungsi sosial sebagai rumah Allah yang berfungsi sosial. Demikian dari saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, kita makan sama-sama.